Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya di podcast CWK, Cerita Warga Kampung. Hari ini kita sudah kedatangan seorang narasumber. Beliau adalah seorang ustadz di sekitar tempat tinggal saya. Nah, daripada kita penasaran, langsung saja kita persilahkan beliau untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Misbahul Hadi, tempat tinggal di dekat sekitaran sini di Jalan Manyar Sabrangan, tepatnya nomor 26. Alhamdulillah termasuk asli sini ya. Iya Pak. Dan Pak kita Ustadz, tetanggaan ya. ini kesibukannya sehari-harinya apa Pak Ustadz? Untuk kesibukan sehari-hari, saya kerja di dekat dengan Suramadu sana. Oh, di Kejaksaan. Iya, daerah sana setiap hari ya. Alhamdulillah masih rutin sampai sekarang. Selain bekerja Pak Ustadz, kegiatan lainnya apa Pak Ada Ustadz? yang ngisi juga, ada di pengajian ya, ada di salah satu pondok juga ngajar di sana. Kemudian ya ada beberapa ngisi di kalau teman-teman bilangnya DPR, Apa itu Pak Ustadz? Dewan Pengajian Rutin. Oh, Dewan Pengajian Iya, Rutin. Dewan Pengajian Pengajian Rutin. rutinnya itu setiap hari apa Pak Ustadz? Ada yang ahad, ya tergantung. Ada yang ahad itu pun ada yang ahad kedua, waktunya pun ada yang setelah subuh, ada yang di tempat lain itu setelah maghrib juga ada gitu. Kalau ngajar di pondok itu ngajar apa Pak Ustadz? Kitab Bulughul Maram. Oh, kitab. Iya, Kitab Bulughul Maram itu masih rutin sampai sekarang. Ngajarnya juga setiap hari atau ada harinya Pak Itu Ustadz? kalau di yang Bulughul Maram itu setiap Sabtu malam ahad. Sabtu satu minggu sekali ya, Pak Satu Ustadz? minggu sekali, tepatnya di daerah Prapen sana. Oh, di daerah Prapen ya. Muridnya banyak ya Pak Ustadz ya? Kan Ya, pondok. alhamdulillah. Pak, mereka banyak yang mahasiswa. Oh, mahasiswa berarti sudah besar ya Pak? Iya. Dari ada yang juga dari luar pulau juga ada. Saya kira masih ini ya Pak Ustadz, anak SD atau... Ya. Lebih didominasi sama anak yang besar-besar, malah anak kuliah. gitu. Oke, Pak. Itu yang di daerah sana. Untuk yang di lain, maksudnya kayak di masjid lain, di tempat lain ya, maksudnya di masjid itu ibu-ibu, ada bapak-bapak ya. Oh gitu, berarti Ya, jamaah masjid dari juga. semua kalangan ya Pak Ustadz ya? Iya, alhamdulillah ada. Sobat CWK, ini kan sebelum bulan Ramadan kita memasuki bulan yang namanya bulan Sya'ban. Nah, nanti kita tanya penjelasannya bersama Pak Ustadz Misbah ini apa saja yang ada di dalam bulan Sya'ban itu ya Pak Ustadz. Pak Ustadz, ada yang saya mau tanyakan, untuk penamaan bulan Sya'ban itu apa Pak Ustadz? Sebelumnya kita harus tahu ya, dari penanggalan yang ada itu ada 12 bulan. Ya. Ya. 12 bulan ini, bulan Sya'ban ini menempati di urutan ke-8. Ke-8. 8, kemudian Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ya. Adapun penamaan daripada Sya'ban, saya teringat dari salah satu apa yang didawuhkan oleh Said Muhammad Al-Maliki ya di Mekah sana. Beliau mengatakan, dikatakan bulan Sya'ban itu Arabnya itu sumya Sya'ban li'annahu yatasya'abu minhu katsirun. Jadi bulan Sya'ban itu dikatakan Sya'ban karena dari bulan Sya'ban itu terdapat kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Artinya kebaikan-kebaikan sangat banyak itu apa? Dimana bulan ini kan sudah kita hampir ya. Iya. Kalau kita hitung sekarang ini tanggal berapa? 13 Sya'ban kalau nggak salah. Besok 14, artinya besok nisfu Sya'ban ya. Iya. Jadi kita ini harus mempersiapkan baik tubuh kita ya,
fisik kita, mental kita untuk menghadapi Ramadan. Karena banyak juga di antara kita kadang wis poso ya poso. Iya. Iya. Ketika hampir menjelang kayak gini nih yang mereka persiapkan malah kira-kira isi toples menihop Ramadan ya. Betul, Pak Ustadz. Poso itu takjilin nang dian. Biasanya yang dipikirkan ibu-ibu ya Pak Ustadz, makanannya Pak Ustadz. Wah, saya nggak mau ibu-ibu ya. Saya nggak mau ibu-ibu, soalnya bapak-bapak juga. Gitu ya. Jadi sebelum Ramadan ini sudah ngelis. Wow, nggak bersama di ini, nang resto iki, nang kiki bersama saudara, besok sama teman kantor, besok sama sekalian reunian gitu. Padahal kata sya'abu itu artinya terpancar dari bulan itu kebaikan-kebaikan itu kita harus mempersiapkan. Ya. Puasa kita ini semaksimal mungkin. Sehingga baginda Nabi Muhammad SAW itu dalam bulan Sya'bannya hampir setiap siangnya beliau puasa. Sampai sahabat itu ada yang tanya, ya Rasulullah, ini ada apa kira-kira gerangan jenengan ini? Puasanya lebih banyak daripada puasa sebelum bulan Sya'ban gitu loh. Hampir rutin puasa terus baginda Nabi ini. Karena apa? Beliau ingin membiasakan diri untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Bagaimana layaknya kita ya, misal kita dikabari kalau kita akan ke tamuan siapa kira-kira yang sampai idolakan siapa kira-kira, atau sampai harap kedatangannya lah Pak Presiden kita semisal ya, besok saya akan berkunjung ke rumah sampean. Pasti persiapan sampean ini matang ya Pak Ustadz ya. Dari makanannya, minumannya, gelasnya pun harus bagus ya kan? Betul, Pak Ustadz. Gelasnya bagus, terus wis jangan sampai ada licin sedikit yang bisa mengakibatkan Pak Presiden jatuh katakanlah semacam itu ya. Iya betul. Begitu pula beliau ketika bulan Rajab masuk, kalau Rajab ini bulan ke-7, kurang 2 bulan daripada Ramadan. Doa yang sering beliau doakan adalah Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah aku, berkailah kami dalam bulan Rajab wa Sya'ban dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikan aku ya Allah sampai ke bulan Ramadan. Artinya apa di situ? Kecintaan beliau, senang beliau itu kalau sudah mau kedatangan bulan Ramadan. Ya. Sehingga 2 bulan sebelumnya itu digembor-gemborkan oleh beliau melalui doa-doa beliau. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab ini dan Sya'ban, sampaikan juga ke bulan Ramadan. Jadi seperti saya gambarkan tadi, andaikan jenengan diberi tahu kalau presiden mau berkunjung ke kita, pasti persiapannya ada persiapan macam bikin status ya, bikin status. Betul, OTW 2 bulan lagi ada tamu besar. Wow. OTW 40 hari lagi, mau prepare kurang 1 minggu, gitu ya. Jadi memang persiapan beliau ini secara fisik, secara sangat semuanya, matang ya Pak Ustadz sangat ya. matang, diperhitungkan. Karena apa? Karena kalau nggak ada persiapan puasa itu nanti takutnya hanya sekedar menahan lapar dan minum. Betul Pak Ustadz. Gitu ya. Jadi menahan lapar dan minum, tapi di siang harinya lebih banyak diisi dengan tidur, jarang atau bahkan nggak pernah ngaji. Malamnya pun mungkin kekenyangan dengan buka puasa, tidur sehingga juga ya, tidur juga nggak terawih ya. Betul, wah terawih, padahal terawih ini cuma sunnah. Memang sunnah, tapi adanya sholat terawih ini di bulan Ramadan saja. Iya betul, gitu setahun sekali ya Pak Ustadz. Setahun sekali. Gitu. Pertanyaan kedua Pak Ustadz, apa keutamaan di bulan Sya'ban ini Pak Ustadz? Kalau keutamaan itu sangat besar ya, keutamaannya itu. Karena apa? Karena Sya'ban sendiri itu adalah merupakan bulan persiapan seperti tadi yang saya bilang ya, bulan persiapan di mana kita itu memang benar-benar apa ya, OTW kurang berapa hari lagi lah gitu ya. Kayak gitu. Dan lagi dalam bulan Sya'ban ini ada namanya malam nisfu Sya'ban, malam separuh di bulan Sya'ban. Ini sekarang kita tanggal 13 ya, berarti malam nisfu Sya'ban insya Allah besok ya. Biasanya tanggal berapa Pak Ustadz kalau malam nisfu Sya'ban ya tanggal 14 malam 15.
14 malam ya. Ya 14 malam. Sekarang kan 13 Sya'ban ya. Iya. 13 Sya'ban. Berarti besok malam ya Pak Ustadznya? Besok malam. Itu ada puasa yang diwajibkan atau bagaimana Pak Ada. Ustadz? Untuk puasa diwajibkan tidak, Iya. gitu ya. Terkecuali apabila kita punya kodok Ramadan belum disahur, ya segera di. Oh jadi sahur. puasa yang belum terlaksana itu Iya, ditutup dulu ya, dikerjakan dulu, Pak Ustadz. di dalam akhir-akhir menjelang semacam ini dikerjakan. Oh saya punya utang puasa berapa? Nah ini harus ada catatan, apalagi dari kaum Hawa ya, mungkin Iya, pasti betul. setiap bulannya ada tamu Iya. ya. Jadi harus ada catatan juga ketika Ramadan kemarin belum sempat ngodoi ini. Nah adapun keutamaan daripada bulan Sya'ban itu sendiri, yaitu tadi diantaranya ada malam nisfu Sya'ban, di mana malam nisfu Sya'ban ini merupakan malam khamsul layalin la yuraddu fihinna ad-da'awat, 5 malam yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita berdoa di malam itu. Jadi doanya itu pasti dikabulkan gitu ya Pak Ustadz ya? Insya Allah lebih potensi dikabulkan lebih besar. Wah istilah gitu ya. Berarti benar-benar malam nisfu Sya'ban ini benar-benar istimewa ya Pak Ustadz ya? Benar, makanya beruntung sekali orang yang besok malam itu mengisi dengan kegiatan bagus ya. Makanya dilanggar-langgar di musola, di masjid itu amalan-amalannya ada yang baca Yasin 3 kali. Sebetulnya enggak cuma baca Yasin 3 kali, cuman yang lebih familiar bagi kita itu ya itu. Dan dengan niatan yang pertama, baca Yasin yang pertama itu adalah kita minta umur panjang untuk ibadah kepada Allah, gitu ya. Untuk kuat ibadah kepada Allah, umurnya sehat, gitu. Yang kedua kita minta sangu rezeki kepada Allah untuk bakal ibadah kepada Allah. Bagaimanapun ibadah itu ada yang dengan harta juga ya, kayak zakat, sholat itu menjaga kesucian ya, nyuci bajunya itu ya harus beli kayak sabun untuk bersih-bersihnya ya, menjaga kesuciannya lah gitu ya. Untuk Yasin yang ketiga Pak Ustadz? Untuk Yasin ketiga itu diniati agar supaya kita ditetapkan iman dan Islam kita sehingga kita kembali menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Itu. Jadi 3 Yasin ini dengan niat yang berbeda-beda tapi ujungnya adalah suatu kebaikan. Seperti tadi li'annahu yatasya'abu khairun kasirun. Karena memang di bulan Sya'ban itu terpancar kebaikan-kebaikan harusnya ada. Berarti intinya bulan penuh kebaikannya Pak Ustadz ya? Dan penuh dengan keistimewaan. Iya, sebab bulan Sya'ban ini seperti yang dikatakan baginda Nabi, bulan Sya'ban ini bulan yang banyak dilupakan oleh kebanyakan orang di antara kita. Mungkin ada juga yang belum mengerti ya Pak Ustadz ya, untuk bulan Sya'ban iya, ini. sebab gini ya, bulan Sya'ban itu ya dikatakan oleh baginda Nabi semacam itu karena bulan Sya'ban ini terletak di antara 2 bulan mulia, bulan Rajab dan bulan Ramadan, itu ya. Betul. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Lah ya Sya'ban ini terkadang kita lengah, gitu ya. Kalau kita memuliakan bulan Rajab, kita ingat bulan Rajab. Karena apa? Karena dalam bulan Rajab itu terdapat peristiwa yang sangat dahsyat apa? Yakni Isra Mi'raj. Gitu. Kita pasti tahu kayak di sekolah-sekolah, di kampung, di masjid, ada peringatan seperti itu. Ya. Untuk bulan Ramadannya, wah ini tambah anak kecil pun sudah tahu. Posoan ya Ramadan pasti tahu. Senang. Kalau yang kerja-kerja heran nih gimana gitu ya. Tapi untuk Sya'ban ini terkadang kalau kita nggak peka, maka yo tenang-tenang Sya'ban nggak ada kegiatan apa-apa. Padahal bulan Sya'ban itu harusnya kita evaluasi diri, baca Quran kita gimana, sholat kita gimana, kira-kira sholat tarawih sekian rakaat ngampung nggak aku dengan usiaku yang masih tergolong relatif muda, kira-kira 4 rakaat KO atau bisa lanjut sampai akhir gitu loh. Gitu ya. Jadi banyak sekali yang harus kita evaluasi dalam bulan Sya'ban ini untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Iya, Pak. Untuk pertanyaan ketiga Pak Ustadz, peristiwa apa yang terjadi di bulan Sya'ban Pak Ustadz? Nah, untuk peristiwa ini sebetulnya banyak ya. Dikatakan di dalam bulan Sya'ban itu ada
diantaranya perpindahan kiblat. Ya, jadi perlu diketahui ya bahwasanya kiblat itu yang dulunya di Ka'bah pernah dipindah oleh Allah ke Baitul Maqdis, ke Palestina ya, yang sekarang banyak Yang sekarang lagi ya rame ya, Pak ikhwan Ustadz, ya? kita, saudara-saudara kita memperjuangkan dan mempertahankan kiblat yang pernah dihadap baginda Nabi ke situ. Nah, yang dari Ka'bah ke Baitul Maqdis ya, Masjid Aqsa, kemudian dipindahkan lagi oleh Allah ke Ka'bah. Berarti berapa kali Pak Ustadz pemindahannya itu? Pemindahan itu dari Ka'bah ke itu tadi ya, Palestina, kemudian pindah lagi ya, dan itu jaraknya, artinya lamanya beliau menghadap ke Masjidil Aqsa ya, itu kurang lebih sebagian riwayat mengatakan 16, ada yang mengatakan 17. Jadi agak lumayan juga ya. Iya. Itu pindah sehingga baginda Nabi ini lebih senang menghadap ke Ka'bah. Karena apa? Karena Ka'bah itu merupakan kiblat daripada nenek moyangnya. Ya, ini kiblat daripada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan pula kalau ditanya tentang peristiwa, diantaranya juga turunnya ayat ya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Turun ayat sholawat. Nah ini ya yang mungkin kita kurang tahu atau memang nggak tahu ya. Iya Pak Ustadz. Jadi ayat itu turun di bulan Sya'ban, yang mana ayat ini sholawat. Sholawat itu dibaca dengan niat apapun insya Allah diterima. Satu-satunya pekerjaan yang kondisi apapun itu kita insya Allah diterima. Ngapunten ya kalau kita andaikan sholat niatnya ingin pencitraan atau ya misalnya bilang semoga kita dijauhkan dari hal itu ya. Itu nggak ada pahalanya, cuma sebatas orang itu sholat gitu aja, tapi niatnya kayak gitu nggak ada gitu. Beda dengan sholawat, aku baca sholawat biar kelihatan wah ya, dapat status nanti, wah ini ada. Karena apa? Karena sholawat ini adalah satu-satunya ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak cuma merintah, tapi Allah sendiri juga sholawat terhadap baginda Nabi. Allah nyuruh kita sholat gitu ya. Betul. Sholat, tapi Allah sendiri nggak sholat gitu loh ya. Allah menyuruh kita zakat, menunaikan kewajiban zakat, tapi Allah yang nggak zakat. Beda dengan sholawat. Sholawat ini Allah nyuruh kita ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima, bersolawatlah kalian kepada Nabi. Nah ini jadi peristiwa-peristiwa diantaranya yang saya sebutkan dua itu merupakan dari beberapa peristiwa yang sangat agung yang terjadi di bulan Sya'ban. Jadi bukan bulan yang tenang-tenang sifatnya ya, atau betul, bulan jadi bulan yang benar-benar mempersiapkan diri kita ya Pak Ustadz ya. Sangat harus antusias, rasa antusiasme juga harus ada ini menyambut bulan Ramadan itu. Di bulan Sya'ban itu dengan membiasakan diri memperbanyak sholat dan bacaan Quran, memperbaiki diri ya Pak. Ya istilahnya tembel-tembel ya, memperbaiki diri kita. Oh ternyata saya sampai sekian, padahal habis ini ya aku sholatnya biasanya cuma isya aja, nggak sholat sunnah. Padahal setelah ini biasanya setelah sholat isya ada sholat tarawih gitu. Eman ya, 1 tahun sekali. 1 tahun sekali Pak Ustadz. Kalau kita tahun. tidak mengerjakan itu eman sekali rasanya Eman ya. Kayaknya wayang kate oleh HR nanti bayar dicoret tuh betul. Apa perusahaan nggak tahu kan koyo eman ya. Betul Pak. Gimana gitu loh rasanya. Nah itu HR sebatas saya apalagi pahala kan gitu ya istilahnya. Arahnya ke sana. Apalagi kalau kita melewatkan bulan Ramadan ya Pak Ustadz dengan segala kebaikannya, belum tentu tahun depan kita bisa menemui kembali ya Pak Ustadz ya. Karena umur kita juga nggak tahu. Betul. Ya yang mana kematian adalah suatu keniscayaan ya, tapi keniscayaan juga yang nggak pasti. Artinya keniscayaan nggak pasti apa?
kapan kita dijemput enggak? Iya, Gitu. betul, Jadi betul. semoga kita bisa nyampe di bulan Ramadan seperti yang didengungkan oleh baginda Nabi tadi, wabaligna Ramadan, dan sampaikan aku ya Allah, sampaikan kami sampai di bulan Ramadan Ramadan, berikutnya. karena saking besarnya rahmatnya Allah itu turun semua gitu loh. Dan jangan lupa di bulan nisfu Sya'ban ini besok ya ada malam nisfu Sya'ban, itu ya di bulan Sya'ban. Insya Allah semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali musyrik wal musyahin. Itu ada keterangan semacam itu. Jadi semua istilahnya kesalahan istighfar itu diterima dan diampuni, kecuali dosanya orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah wal musyahin, dan orang yang memutus entah itu persaudaraan, entah itu hubungan sesama tetangga, entah itu hubungan dengan teman kerja atau yang lainnya. Itu intinya ya sifatnya qati'ur rahim, memutus silaturahim, itu gak diampuni. Jadi semoga kita terjagalah itu ya, dan mempersiapkan betul untuk menyambut adanya bulan Ramadan ini, Fisik dan mental ya Pak fisik Ustadz dan ya, mental semuanya. ya, benar. Sobat CWK, itu tadi penjelasan dari Pak Ustadz Misbah. Semoga bermanfaat penjelasannya beliau. Mungkin di antara kita juga nggak tahu ya Pak Ustadz ya, bulan Sya'ban yang tadi dijelaskan dengan Pak Ustadz tadi ya. Mungkin sebagian orang juga kurang paham, termasuk saya sendiri ya. Semoga informasi ini bermanfaat buat Sobat CWK semua. Pak Ustadz terima kasih waktunya dan penjelasannya. Ya, sampai di sini dulu obrolan kita dengan Pak Ustadz Misbah. Nantikan obrolan selanjutnya dengan narasumber yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini ada untuk anak-anak di rumah. Ya, terima kasih banyak ya Pak ya.